sebuah koloni yang hilang tanpa jejak, guys. Saat bantuan tiba, mereka menemukan pemukiman kosong, tanpa tanda-tanda perlawanan. Tanpa mayat, hanya satu kata yang terukir di pohon yang bertulisan Croton. Apakah mereka diculik, dimangsa sesuatu yang tak terlihat, atau mereka menghilang ke dalam kegelapan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, guys? Jadi tahun 1587, sebuah kapal besar berlayar menuju pesisir Amerika, guys, membawa sekumpulan orang yang penuh harapan. Mereka datang untuk mendirikan koloni di tanah baru yang penuh potensi. Koloni ini yang dikenal dengan nama Roanoke dijanjikan akan menjadi tempat yang aman dan makmur bagi mereka yang terlibat, guys. Tapi apa yang terjadi di sana? Kenapa koloni ini hilang begitu saja tanpa jejak? Pendaratan itu dimulai dengan penuh semangat. Sekelompok orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak turun dari kapal dan mulai membangun pemukiman pertama mereka, guys. Di bawah kepemimpinan John White, mereka berharap bisa membangun kehidupan yang baru di tanah yang belum tersentuh peradaban Eropa ini. Sumber daya alam yang melimpah dan iklim yang relatif bersahabat membuat mereka optimis, guys. Tapi seperti halnya banyak pemukiman awal di dunia baru, tantangan besar sudah menunggu, guys. Mereka harus menghadapi alam liar yang kadang tidak bisa diprediksi, serta hubungan dengan penduduk asli yang kadang damai, kadang juga penuh ketegangan. John White dan para pemukiman pun mulai merasakan ketegangan itu, guys. Meskipun ada beberapa kontak dengan suku-suku asli, mereka tahu bahwa hidup di tanah baru ini tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Namun hal terburuk yang bisa terjadi ternyata adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa mereka prediksi, guys. Bantuan yang dijanjikan dari Inggris tiba-tiba menghilang. Ketika John White berangkat kembali ke Inggris untuk mencari pasokan dan bantuan tambahan, tak ada yang tahu betapa sulitnya baginya untuk kembali, guys. Perang yang sedang terjadi di Eropa membuat rute pelayaran terganggu, guys. Dan kehadiran White di Inggris pun menjadi jauh lebih lama dari yang direncanakan, guys. Jadi pada saat White akhirnya kembali, 3 tahun telah berlalu. Di dalam hati dia mungkin berharap koloni Roanoke tetap berdiri teguh, guys, menunggu kedatangannya. Namun ketika dia tiba di pulau yang sebelumnya dihuni para pemukim, apa yang dia temukan benar-benar mengerikan, guys. Koloni itu hilang tanpa jejak dan satu-satunya petunjuk yang ditemukan hanyalah kata Croton yang terukir di tiang kayu, guys. Kehilangan ini akan menjadi misteri besar dalam sejarah Amerika. Kenapa dan bagaimana mereka bisa menghilang, ya? Apakah mereka diserang oleh penduduk asli atau mungkin ada bencana alam yang memusnahkan mereka? Semua pertanyaan itu tetap menggantung, guys, dan tidak ada jawaban pasti yang bisa ditemukan. Di tengah rasa penasaran dan kebingungan, cerita tentang hilangnya koloni Roanoke mulai menyebar, guys. Dan banyak orang mencoba menghubungkan kejadian ini dengan berbagai teori, guys. Tetapi sejauh ini tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Ketika John White memutuskan untuk meninggalkan Roanoke pada tahun 1587, dia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan menjadi penentu nasib seluruh koloni. Tugas utamanya adalah kembali ke Inggris untuk mendapatkan pasokan makanan, senjata, serta tambahan kolonis yang sangat dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan hidup koloni tersebut, guys. Dalam benaknya, ini hanya akan menjadi perjalanan sementara dan dia akan segera kembali dengan bantuan yang cukup untuk menjaga agar koloni tetap hidup, guys. Namun, perjalanan White tidaklah mudah, guys. Begitu dia sampai di Inggris, keadaan sudah jauh berbeda dari yang dia harapkan, guys. Inggris sedang dilanda ketegangan politik, terutama dengan ancaman dari armada Spanyol yang mulai mendekat, guys. Hal ini menyebabkan segala sesuatu menjadi terganggu, termasuk pelayaran ke dunia baru, guys. Keamanan menjadi prioritas utama dan Angkatan Laut Inggris disibukkan dengan persiapan menghadapi armada Spanyol yang legendaris. Karena itu,
Meskipun White berusaha keras untuk segera mendapatkan kapal yang siap berlayar, dia terpaksa menunggu lebih lama dari yang dia rencanakan. Sementara itu, situasi Roanoke semakin mendesak guys. Tanpa pasokan makanan dan perlengkapan yang cukup, para pemukim mulai merasakan dampak dari ketidakhadiran bantuan guys. Mereka semakin terisolasi dan terdesak untuk bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Selama 3 tahun menunggu di Inggris, White juga mendapat berita yang tidak menenangkan ketika akhirnya situasi memungkinkan. Pada tahun 1590, dia berhasil mengamankan kapal dan memulai perjalanan kembali ke Roanoke. Namun, perjalanan ini tak semulus yang dia bayangkan guys. Perjalanan melewati Samudra Atlantik memakan waktu lama dan cuaca buruk seringkali menghantam kapal guys. White semakin cemas berpikir tentang kondisi koloni yang mungkin semakin memburuk. Akhirnya, setelah hampir 3 tahun, John White sampai ke pesisir Amerika. Tapi sesampainya di sana, harapannya yang dia bawa justru terkubur dalam kenyataan yang jauh lebih kelam guys. Di Pulau Roanoke yang dulu ramai dengan aktivitas pemukiman, hanya ada kesunyian yang mencengkam. Tak ada jejak kehidupan yang ditemukan guys. Rumah-rumah yang dulu dibangun dengan penuh harapan kini hancur dan hanya puing-puing yang tersisa. Tak hanya itu, yang membuatnya semakin bingung adalah satu kata yang tertulis di tiang kayu, yaitu Croton. Kata itu adalah nama sebuah pulau yang terletak tidak jauh dari Roanoke guys, yang dihuni oleh suku asli. Apakah ini petunjuk? Apakah para pemukim telah berpindah ke pulau tersebut? Namun apa yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa tidak ada tanda-tanda perlawanan atau serangan guys. Tak ada mayat, tak ada bekas-bekas pertarungan, segala sesuatu tampak begitu damai. Bahkan meskipun koloni itu sudah hilang guys. John White sangat bingung. Ia mencari-cari penjelasan, berusaha mencari tahu apakah para pemukim meninggalkan Roanoke untuk mencari tempat yang lebih aman, atau apakah mereka diculik atau dibunuh oleh penduduk asli yang mungkin marah karena ketegangan yang terjadi sebelumnya guys. Namun tak ada jawaban yang pasti yang bisa ditemukan, hanya ada teka-teki yang semakin besar dan White hanya bisa memandang kosong ke pulau yang pernah menjadi harapan mereka. Saat itu beberapa orang mencoba memberikan penjelasan guys. Ada yang mengatakan bahwa pemukim Roanoke mungkin telah bergabung dengan suku Croton yang dikenal ramah kepada mereka guys. Namun tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Tidak ada seorang pun dari suku Croton yang ditemukan di sana guys. Dan tidak ada bekas camp dan pemukiman baru yang menunjukkan bahwa mereka telah berbaur dengan penduduk asli guys. Ketika John White kembali ke kapal dengan perasaan kecewa dan bingung, dia tahu bahwa dia tak akan pernah bisa menjelaskan apa yang terjadi pada koloni Roanoke. Apa yang telah terjadi pada mereka? Kenapa mereka menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak yang jelas? Misteri ini terus membekas di dalam hati setiap orang yang mendengarnya guys, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hilangnya koloni Roanoke memang menyisakan banyak tanda tanya besar guys. Sejak saat itu banyak teori bermunculan. Masing-masing mencoba menjelaskan nasib pemukim yang menghilang begitu saja guys. Setiap orang yang terlibat dalam pencarian dan penelitian tentang koloni Roanoke, baik para penjelajah, sejarawan, atau arkeolog, mencoba menafsirkan bukti-bukti yang ada dengan cara mereka masing-masing. Beberapa teori bahkan menyarankan bahwa pemukim Roanoke mungkin sudah dipindahkan oleh kekuatan yang lebih besar guys, atau berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Adapun teori yang pertama, yaitu para pemukim bergabung dengan suku Croton guys. Salah satu teori yang paling sering dikemukakan adalah bahwa pemukim Roanoke mungkin telah bergabung dengan suku Croton guys, seperti yang disarankan oleh kata Croton yang ditemukan terukir di tiang kayu guys. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa suku Croton adalah suku asli yang dikenal baik dan sering berinteraksi dengan para pemukim guys. Beberapa sejarawan percaya bahwa koloni tersebut mungkin terpaksa meninggalkan Roanoke karena kurangnya persediaan dan kondisi yang semakin sulit guys. Suku Croton bisa saja menawarkan tempat perlindungan atau makanan yang sangat dibutuhkan oleh pemukim, sehingga mereka memilih untuk pindah guys.
Namun meskipun ini adalah salah satu teori yang paling diterima, tidak ada bukti konkret yang mendukungnya. Tidak ada bukti fisik seperti artefak atau pemukiman yang menunjukkan bahwa orang-orang Roanoke bergabung dengan suku tersebut, guys. Ketika John White berusaha menuju ke Pulau Croton untuk mencari tahu lebih lanjut, dia menghadapi kesulitan besar. Cuaca buruk dan terbatasnya sumber daya menghalanginya untuk menyelidiki lebih lanjut, guys. Dan dia akhirnya kembali ke Inggris tanpa jawaban yang jelas, guys. Lalu ada teori yang kedua, yaitu serangan dari penduduk asli yang lain. Teori lain yang muncul adalah bahwa pemukim Roanoke mungkin telah menjadi korban serangan dari suku asli lain yang tidak begitu ramah, guys. Dalam periode awal kolonisasi, hubungan antara pemukim Eropa dan penduduk asli seringkali tegang dan penuh konflik, guys. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa suku-suku lain yang berada di sekitar Roanoke mungkin merasa terancam oleh keberadaan koloni tersebut dan menyerang mereka, guys, mengusir atau membunuh para pemukim. Namun teori ini juga memiliki kelemahan. Tidak ada bukti arkeologis atau sisa-sisa mayat yang ditemukan di sekitar Roanoke yang menunjukkan adanya kekerasan atau pembunuhan massal, guys. Selain itu, jika terjadi serangan besar, pasti akan ada tanda-tanda perlawanan atau pertahanan dari pihak pemukim. Yang lebih membingungkan adalah bahwa kata Croton yang ditemukan di tiang kayu menunjukkan adanya niat untuk berpindah, guys, bukan untuk bertahan melawan musuh. Lalu ada teori ketiga, guys, kelaparan dan penyakit. Berdasarkan catatan sejarah, kita tahu bahwa para pemukim Roanoke menghadapi kesulitan besar dalam bertahan hidup, guys. Tanah yang mereka pilih untuk membangun pemukim mungkin tidak terlalu subur, dan mereka kekurangan pasokan makanan yang cukup, guys. Ketersediaan sumber daya alam tidak dapat diandalkan sepanjang waktu, dan pemukim mungkin mulai menghadapi kelaparan yang parah. Penyakit juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi banyak koloni awal dunia baru. Beberapa teori berpendapat bahwa pemukim Roanoke mungkin telah meninggal karena wabah penyakit seperti demam malaria atau cacar, guys. Penyakit-penyakit ini bisa saja menyebar dengan cepat di lingkungan yang sangat terisolasi seperti Roanoke, guys. Dan mungkin saja seluruh koloni terhanyut dalam wabah yang memusnahkan mereka. Namun, teori ini juga menghadapi kesulitan, guys. Jika memang seluruh koloni mengalami kelaparan atau mati karena penyakit, pasti akan ada petunjuk berupa kuburan massal atau sisa-sisa tubuh yang ditemukan di area sekitar. Tapi tidak ada penemuan semacam itu di Roanoke, guys, sehingga teori ini tetap spekulatif. Lalu ada teori yang keempat, yaitu keputusan yang salah dari pemimpin koloni. Sebagian orang berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin koloni, yaitu John White, mungkin berperan dalam hilangnya Roanoke, guys. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa White seharusnya tidak meninggalkan koloni begitu lama tanpa pengawasan. Keputusan White untuk meninggalkan pemukiman selama 3 tahun bisa jadi telah memicu kehancuran koloni tersebut, guys. Dengan tidak adanya pemimpin di tempat dan tanpa pengawasan yang cukup, pemukim bisa saja terpaksa membuat keputusan yang salah dan akhirnya membawa mereka pada kehancuran, guys. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa keputusan untuk memilih lokasi pemukiman yang terlalu terpencil juga menjadi faktor penyebab kegagalan koloni tersebut. Tanah yang tidak subur dan jarak yang jauh dari sumber daya utama membuat mereka rentan terhadap kelaparan, guys. Dan akhirnya mereka harus tergantung pada bantuan dari Inggris yang terlambat datang. Lalu ada teori yang kelima, yaitu aliens atau fenomena misterius, guys. Ada pula teori yang lebih ekstrim nih, guys, yang mengaitkan hilangnya Roanoke dengan fenomena yang lebih misterius dan sulit dijelaskan dengan logika biasa. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa pemukim Roanoke mungkin telah diculik oleh makhluk luar angkasa, guys. Teori ini meskipun tidak didukung oleh bukti ilmiah, tetap menarik perhatian sebagian orang, guys. Mereka berpendapat bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Roanoke
seperti hilangnya koloni tanpa jejak, bisa jadi merupakan hasil dari kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh sains konvensional. Namun tentu saja teori ini dianggap sangat spekulatif dan tidak banyak diterima oleh kalangan ilmuwan dan sejarawan. Namun, meskipun tidak ada bukti apapun yang mendukungnya, teori tentang keterlibatan makhluk luar angkasa dan fenomena supernatural tetap menjadi bagian dari legenda yang berkembang seputar hilangnya Roanoke, guys. Masing-masing teori ini tetap menjadi bagian dari misteri besar yang menyelubungi koloni Roanoke, guys. Hingga saat ini tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban pasti mengenai apa yang sedang terjadi pada koloni tersebut. Hilangnya Roanoke tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Amerika, guys. Dan seiring berjalannya waktu, cerita tentangnya terus berkembang, diwarnai dengan berbagai teori yang semakin banyak bermunculan, guys. Walaupun sudah lebih dari 4 abad berlalu, pencarian dan penyelidikan tentang koloni Roanoke masih terus dilakukan, guys. Para arkeolog, sejarawan, dan ilmuwan berusaha mencari petunjuk untuk mengungkapkan nasib para pemukim yang hilang, guys. Sejumlah ekspedisi arkeologi telah dilakukan di Roanoke dan sekitarnya. Pada tahun 1930-an, ditemukan beberapa artefak seperti tembikar dan alat-alat yang diduga berasal dari masa pemukiman Roanoke, guys. Namun tidak ada bukti yang bisa secara pasti mengungkap apa yang terjadi pada para pemukim, guys. Pada tahun 1998, tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. David Phelps kembali melakukan penelitian. Mereka menemukan beberapa benda, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban yang jelas mengenai hilangnya koloni. Beberapa penelitian lebih berfokus pada suku Croton yang namanya tertulis di tiang kayu. Pada awal 2000-an, para peneliti menemukan barang yang diduga berasal dari pemukim Eropa di Pulau Croton, guys. Penemuan ini memberikan petunjuk bahwa pemukim Roanoke mungkin sempat tinggal di sana, guys. Namun, bukti ini masih belum cukup kuat untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bergabung dengan suku Croton. Dengan kemajuan teknologi DNA, para ilmuwan mulai mencoba mencari petunjuk melalui penelitian genetik, guys. Mereka mengumpulkan sampel DNA dari keturunan suku Croton dan membandingkannya dengan DNA dari keturunan pemukim Roanoke di Inggris, guys. Hingga kini hasilnya belum memberikan jawaban pasti, guys. Tetapi masih ada harapan nih bahwa di masa depan teknologi akan membantu mengungkapkan misteri ini, guys. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, hilangnya koloni Roanoke tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Berbagai penelitian telah menemukan petunjuk, guys, tetapi belum ada bukti yang benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hilangnya koloni Roanoke telah menjadi bagian dari legenda yang terus berkembang, guys. Kisah ini tidak hanya menjadi perdebatan dalam dunia sejarah, tetapi juga menginspirasi berbagai karya sastra, film, dan teori konspirasi, guys. Misteri Roanoke sering muncul dalam berbagai cerita horor dan fiksi sejarah. Banyak film dan buku yang mengambil inspirasi dari kisah ini membayangkan berbagai kemungkinan tentang apa yang terjadi pada para pemukim. Roanoke adalah simbol dari misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan, guys. Seiring dengan perkembangannya, ilmu pengetahuan, kita bisa menemukan lebih banyak petunjuk, tetapi mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Misteri Roanoke mengajarkan kita bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang jelas. Kisah ini akan terus menjadi teka-teki yang menggugah rasa penasaran banyak orang, guys. Mungkin seperti halnya sejarah lainnya, Roanoke memang ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan.